Oke, karena yang masuknya udah 25 orang, berarti udah sekitar 50% lebih. Jadi kita mulai aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semua. Apa kabar anak-anak? Juga Ibu, alhamdulillah baik. Ya, alhamdulillah ya. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran, seperti biasa, alangkah baiknya untuk keberkahan kita semua, kita mulai dengan berdoa ya. Silahkan untuk KM-nya dipimpin dahulu. Sebelum kita belajar, ayo ke teman-teman kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dalam hati mulai. Selesai. Terima kasih ya. Baik, di sini hadir semua atau ada yang tidak hadir? Siapa? Fauzi, kenapa? Sepertinya sedang izin Ibu, ada kegiatan. Oh, baik. Izin ya, Fauzi. Kita lanjut aja ya untuk mempersingkat waktu. Nah, materi pada sore hari ini masih sama gitu ya dari materi yang kemarin, yaitu membahas tentang akhlak pergaulan remaja. Kalau minggu kemarin kita membahas mengenai pengertian remaja gitu ya, ciri-cirinya dan pergaulannya. Kalau sore ini gitu ya, pertemuan ini akan membahas mengenai akhlaknya ya, akhlak dari remaja. Coba sebelum kita lanjut ke materi yang akan disampaikan, ada yang masih ingat gitu pengertian dari remaja? Silahkan, ada yang masih ingat? Saya, Bu. Silahkan Asna. Jadi masa remaja itu dari usia 12 sampai 17 tahun. Terus itu tuh merupakan kelanjutan dari usia pubertas 9 sampai 13 tahun. Ya, terima kasih Asna. Ya, betul ya. Jadi remaja itu mulai 14 tahun sampai 17 tahun. Nah, berarti kalian gitu ya, yang duduk di bangku kelas 11 SMA atau MA, nah kalian masuk ke dalam kategori remaja gitu. Karena itu, kalian harus ya mempelajari tentang akhlak pergaulan remaja gitu. Nah, kalau kemarin kita membahas mengenai pengertian remaja, ciri-cirinya gitu ya, dan pergaulan remaja, sore ini kita akan membahas lebih spesifik apa itu akhlak yang ada pada remaja. Lebih tepatnya akhlak terpuji dan akhlak tercela. Untuk mempersingkat waktu, kita mulai saja ya. Di sini Ibu share screen. Bentar. Udah ada belum? Masih loading ya? Nah, ini ya. Pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai akhlak terpuji dan akhlak tercela. Di sini ada pengertian dari akhlak terpuji atau mahmudah. Akhlak terpuji atau akhlakul karimah adalah tingkah laku yang menimbulkan perbuatan baik sesuai dengan akal sehat dan ketentuan syariat. Jadi, akhlak terpuji sering juga kita sebut dengan akhlak mahmudah atau akhlakul karimah. Di sini ada 3 poin yang akan kita bahas dalam akhlak terpuji. Yang pertama ada ukhwah, ada tasamu, dan tolabul ilmi. Coba di antara ketiga ini ada yang pernah tahu gak sih apa itu ukhwah, tasamu, atau tolabul ilmi? Ada yang tahu? Oke, kita next ya. Di sini yang pertama ada ukhwah atau persaudaraan. Ukhwah Islamiyah adalah istilah yang berkaitan dengan persaudaraan dan membangun silaturahmi. Tujuan ukhuwah Islamiyah adalah membangun kerukunan sesama umat. Membangun ukhuwah Islamiyah adalah sikap yang harus dimiliki setiap umat Islam. Nah, selain bermanfaat bagi sesama manusia, menjalin ukhuwah Islamiyah juga bentuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini ada dalil yang menjelaskan tentang ukhuwah atau persaudaraan. Ada dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 10 ya. Nanti silakan kalian cari ya. Selanjutnya di sini ada tasamu. Kata tasamu berasal dari bahasa Arab yang berarti murah hati atau lapang hati. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, tasamu artinya kelapangan dada, keluasan pikiran, dan toleransi. Nah, dalil yang menjelaskan tentang tasamu ada dalam Quran surat Al-Kafirun ayat 1 sampai 6. Kalian pasti sudah hafal ya. Pedalil Quran ini menjelaskan tentang tasamu atau toleransi dalam beragama. Nah, yang terakhir di sini ada tolabul ilmi. Arti tolabul ilmi adalah menuntut ilmu atau belajar.
Islam mengajarkan umatnya untuk menuntut ilmu, terutama ilmu agama. Derajat orang yang berilmu akan tinggi di hadapan manusia maupun di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalil yang menjelaskannya ada dalam Quran surat Al-Mujadalah ayat 11 ya. Kalian pasti familiar dengan ayat ini. Aku bacakan sedikit ya. Sambungan ayatnya. Walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Nah, selanjutnya di sini kita akan menjelaskan tentang akhlak tercela atau mazmumah. Akhlak tercela atau mazmumah ini kebalikan ya dari akhlak terpuji. Kalau tadi akhlak terpuji itu akhlak mahmudah, di sini akhlak tercela ini adalah mazmumah. Akhlak tercela disebut juga akhlakul mazmumah, yaitu sikap dan tingkah laku yang buruk terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesama manusia dan makhluk lain serta lingkungannya. Nah, agar setiap manusia itu menghindari sifat tercela, karena sifat tercela ini sangat merusak kehidupan manusia, baik itu kehidupan pribadinya, keluarganya, sosialnya, masyarakatnya, bahkan sampai kehidupan kenegaraannya gitu ya. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke dalam poin-poin dari akhlak tercela. Yang pertama ada pergaulan bebas. Yang kedua ada tawuran, yang ketiga ada mengkonsumsi minuman keras, dan yang keempat ada penyalahgunaan narkoba. Lanjut ya, di sini ada pergaulan bebas atau sering kita kenal dengan free sex. Secara umum, pengertian pergaulan bebas adalah perilaku yang telah melewati batas norma yang berlaku. Nah, norma ini bisa meliputi agama, susila, sosial, dan yang lainnya. Perilaku seks bebas ini atau free sex dalam penelitian adalah segala tingkah laku yang didorong oleh hasrat seksual terhadap lawan jenis. Tentunya ini berada di luar pernikahan yang sah ya. Kalau misalnya kedua lawan jenis itu berada dalam pernikahan yang sah, baik itu secara agama maupun secara negara, ya berarti itu tidak masuk ke dalam pergaulan bebas. Dalil yang menjelaskan tentang free sex atau pergaulan bebas ini ada dalam Quran surat Al-Isra ayat 32. Wala taqrabu zina innahu kana fahisyata wa sa'an sabila. Nah, lanjut ya. Yang kedua di sini ada tawuran. Nih, sebenarnya tawuran itu tidak hanya terjadi antar pelajar atau antar anak sekolah gitu ya. Sekarang itu banyak tawuran-tawuran yang terjadi misalnya antar RT, antar RW gitu ya, dan sebagainya. Nah, di sini ibu menempelkan gitu ya berita-berita tentang tawuran yang marak terjadi di Indonesia. Nih, ada 4 tawuran sadis, 3 diantaranya merenggut korban jiwa. Terus ada juga 2 pelajar SMK di Kota Bogor terlibat tawuran. Pokoknya banyak ya berita yang menjelaskan tentang tawuran gitu. Nah, dalil tentang tawuran gitu atau perpecahan ini ada dalam Quran surat Al-Hajj ayat 71. Lanjut ya. Yang ketiga ada mengkonsumsi minuman keras. Di Indonesia ini ya banyak sekali gitu marak minuman keras yang dijual gitu, bahkan ada juga yang dijual bebas. Contoh dari minuman keras itu ya ada wine, whisky gitu dan sebagainya, masih banyak lainnya. Nah, di sini ada dalil yang menjelaskan tentang larangan mengkonsumsi minuman keras. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlamu rijsun min amalis syaitan. Fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamar, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapatkan keberuntungan. Mengkonsumsi minuman keras bisa disebut ya sebagai induk dari suatu kejahatan. Karena biasanya orang yang mengkonsumsi minuman keras nantinya itu akan mabuk, terus akan terjadi kejahatan-kejahatan lainnya seperti merampok, memperkosa gitu ya dan sebagainya. Banyak sekali kejahatan yang akan terjadi gitu ketika kita mengkonsumsi minuman keras. Oleh karenanya kita harus menjauhi gitu, karena ini adalah sesuatu perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke ya, di sini yang terakhir ada penyalahgunaan narkoba. Di sini ada pasal 127 Undang-Undang tentang Narkotika yang menyatakan bahwa narkotika golongan 1 bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Narkotika golongan 2 bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun, dan narkotika golongan 3 bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun.
Nah, di sini ya menjelaskan bahwa narkoba itu sangat berbahaya karena narkoba itu sifatnya akan menjadi candu gitu. Pasti sama seperti tadi ya Hammer, bahwa narkoba itu menjadi induk dari setiap kejahatan gitu. Contohnya ketika seseorang yang kecanduan narkoba, terus misalnya suatu hari dia tidak menemukan narkoba karena tidak punya uang, nah pasti akan ada kejahatan yang lain, misalnya mencuri, merampok, ya bahkan sampai membunuh. Semoga kita semua dijauhkan dari hal-hal yang seperti ini ya, khususnya gitu kalian para remaja, karena pada dasarnya remaja itu lebih terombang-ambing, jadi akan mudah dibawa arus gitu. Oke ya, di sini yang terakhir ada beberapa catatan, silahkan kalian catat. Di sini silahkan kalian cari materi yang telah disampaikan selengkap mungkin ya dari sumber yang relevan. Mulai dari pengertiannya, dalil, macam-macam, dan sebagainya ya dari materi yang tadi telah disebutkan. Yang kedua, kalian tugas tadi ya, silakan kalian tulis tangan di buku pelajaran, lalu dikumpulkan dalam 4 hari gitu ya. Kalau sekarang hari Rabu berarti Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Gak apa-apa lah hari Senin ya, hari Senin kalian kumpulkan, lalu fotokan dan upload di Google Classroom. Nah, yang ketiga di sini kalian buat kelompok ya, terdiri dari 5 kelompok. Berarti kalau kelas ini 30 orang, berarti 6 orang ya satu kelompoknya. Lalu kalian cari materi untuk pertemuan selanjutnya. Pertemuan selanjutnya itu kalau nggak salah masih membahas mengenai akhlak tercela ya. Nantilah silahkan kalian tanyakan ya di grup. Nanti ibu juga share materi yang harus dicarinya. Ya, karena waktu kita terbatas ya, setiap pertemuan seperti perjanjian di awal, kita hanya melakukan Google Meet itu 15 menit di awal atau di akhir. Dan ada waktu ini kurang lebih 60 menit atau 70 menit ya, karena kita 2 jam pelajaran. Silahkan kalian gunakan untuk, baik itu untuk mengerjakan tugas, mengerjakan resume, dan sebagainya gitu ya. Terima kasih ya buat kalian yang udah hadir pada Google Meet kali ini. Mudah-mudahan menjadi berkah ya untuk kita semua. Materi yang disampaikan juga menjadi amal untuk kita semua. Sekali lagi silakan kalau ada yang tidak dimengerti atau kurang dipahami, boleh tanya mau via WhatsApp group atau mau via Japri. Bebas ya, Ibu selalu welcome. Nah, mungkin itu saja ya, dicukupkan. Jangan lupa tetap jaga kesehatan, jaga imun, stay safe. Ibu izin live duluan ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.